Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berusaha untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan tentang penerapan disiplin positif. Ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena mengganggu waktu aktivitas Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya bagi diri saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu. Karena memang tugas ini harus di-upload itu memang paling lambat tuh hari Jumat gitu. Jadi selagi alhamdulillah lagi ujian jadi tidak mengajar Bapak Ibu, jadi saya ambil waktu hari ini. Mudah-mudahan insya Allah tidak lama, paling lama juga 1 jam, mungkin tidak sampai 1 jam gitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini judulnya adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, sekarang kita mau merubah paradigma ya. Jadi Bapak Ibu silakan di sini misalkan berpasangan di sini genggam masing-masing kertas. Satu orang menggenggam kertas, satu orang berusaha membuka sekuat tenaga. Bapak Ibu yang memiliki kertas itu sekuat tenaga jangan dilepaskan gitu ya. Jadi jangan dilepaskan, silakan berpasangan Pak Andri sama Pak Jalal, Pak Budi sama Bu Badir, Bu Ida sama Pak Ustadz. Bu Ida sama Pak Ustadz nggak apa-apa. Jadi pegang sekencang-kencangnya, pokoknya jangan sampai bisa dibuka ya. Terus yang temennya berusaha sekuat tenaga tapi jangan sampai melukai, buka sekuat-kuatnya ya. Baik, silakan dicoba Pak. 1, 2, 3 yang megang ya, berusaha Pak, berusaha. Ya, pegang kencang-kencang. Ya kencang-kencang pegang Pak Ustadz. Oh, bukan gitu, dipegang kencang-kencang sama Pak Ustadz. Oh, seperti itu Pak. Gini pegangan. Musikmu dibuka, berusaha buka. Kamu kencang pegang sekuat-kuatnya, jangan mau dibuka. Itu dibuka bisa dibuka. Ya, sekuat-kuatnya, jangan sampai bisa melepaskan. Ayo, udah. Ayo, saya kebayang. Ayo. Gimana? Susah. Oke, susah. Oke, sudah dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih banyak. Nah, artinya sebenarnya yang memegang kekuasaan untuk bisa membuka kertas itu Bapak yang megang kertas atau yang membuka? Yang bisa membuka atau yang menggenggam? Yang menggenggam. Nah, artinya sebenarnya kadang kita berpikir sebagai guru yang jadi kan yang menentukan mau membuka atau tidak itu sebenarnya anak gitu ya. Karena kita beranggapan sebagai guru kita bisa mengontrol sikap anak dengan cara kita. Padahal maksud dari materi ini adalah bagaimana supaya anak itu berdasarkan kesadaran diri gitu. Jadi diaturnya berdasarkan kesadaran intrinsik, kesadaran yang ada dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan karena pengaruh guru gitu. Kadang kan kalau kita sering membuat aturan itu secara teori ya Bapak Ibu, memang secara prakteknya kadang sulit dilakukan, tapi yang saya harapkan sih minimal kita tahu teorinya. Ketika kita sudah tahu teorinya, kita berusaha menerapkan. Kalau tidak tahu teorinya sama sekali, bagaimana kita mau menerapkannya gitu ya. Walaupun mungkin pada prakteknya, pada kenyataannya kan kita temuin kesulitan yang sangat banyak untuk bisa menerapkan teori ini gitu, karena hampir tidak sejalan dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan gitu. Tapi minimal ini jadi informasi baru, jadi pengalaman baru ya. Jadi maksudnya yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu itu sebenarnya dari dalam dasar diri anak itu sendiri, bukan dari guru. Nah, jadi apa sih makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi artinya disiplin itu bagaimana seseorang bergerak untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi disiplin itu dari diri sendiri, dari diri orang itu sendiri. Bagaimana dia disiplin? Misalnya saya pengen seorang anak pengen menjadi tentara misalnya, seperti Riji, dia kan cita-citanya pengen jadi tentara.
maka dia disiplin melatih dirinya. Kita bisa lihat, saya juga sering lihat Riji olahraga pagi hari, sore hari, membentuk fisiknya. Itu karena sudah ada keinginan intrinsik gitu. Beda kalau misalkan orang tuanya yang nyuruh, ayo dipecut kamu untuk olahraga, kamu kalau nggak jadi tentara, itu akan berbeda hasilnya dengan apa yang ada di dalam diri. Jadi sebenarnya arti disiplin, kalau selama ini kan kita pikirnya disiplin itu mengikuti peraturan gitu ya. Selama ini kita pahamnya disiplin itu mengikuti peraturan. Padahal pada kenyataannya disiplin itu bagaimana seseorang mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Gitu. Kalau berdasarkan para ahli. Nah kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu. Kalau kita sudah bisa memerintah diri sendiri, artinya kita sudah merdeka. Merdeka dari rasa malas, merdeka dari rasa menganggap diri ini tidak bisa apa-apa misalnya gitu. Jadi sebenarnya merdeka itu ketika kita mampu memerintahkan diri kita sendiri pun itu termasuk dari merdeka gitu. Kalau kita masih dikuasai rasa malas, dikuasai rasa enggan belajar, artinya kita belum merdeka gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, seorang guru itu harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif ya. Jadi tadi kan budaya positif itu untuk menjadikan disiplin seseorang. Nah, bagaimana cara kita? Jadi disiplin itu bukan karena takut peraturan, bukan karena takut guru, bukan karena iming-iming hadiah, tapi memunculkan disiplin itu jadi budaya. Jadi budaya anak-anak itu sendiri gitu. Jadi melakukan tindakan tuh saya pengen datang tepat waktu karena memang muncul dari dalam diri saya sendiri. Saya pengen menjadi orang yang sukses misalnya. Dengan cara apa? Saya harus melatih saya menjadi orang yang disiplin gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan budaya positif atau budaya yang muncul dari diri anak sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin. Nah, kita harus memahami inti-intinya. Kita harus memahami tentang disiplin positif. Kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu karena apa gitu ya, motivasinya. Kemudian kita juga harus memahami tentang penghargaan, hukuman, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini ada di PMM sebenarnya. Ya, ini harus kita pahami konsep inti. Nah, disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu bertujuan untuk tadi menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Jadi disiplinnya bukan karena takut, bukan takut hukuman, bukan takut karena ingin dihargai, pengen dapat reward. Kalau selama ini kan saya sendiri pribadi misalnya untuk memotivasi anak itu adalah dengan hadiah gitu. Misalkan dikasih coklat yang dapat menjawab, dikasih permen. Ternyata kalau itu terlalu sering itu juga tidak bagus kalau menurut teori yang disampaikan oleh Diane Gosden kalau tidak salah di sini gitu ya. Jadi disiplin positif itu mengajarkan bagaimana anak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oh, saya pengen sukses, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri, maka saya melakukan hal-hal baik itu karena tanggung jawab dia terhadap diri dia sendiri gitu. Bukan karena faktor eksternal, bukan karena dorongan dari luar, tapi faktor internal. Jadi lebih ke motivasi intrinsik. Nah, untuk bisa itu kita juga harus memahami ketika misalkan kita mendapati anak melakukan tindakan yang tidak tepat gitu ya. Ketika anak melakukan yang tidak tepat, menurut Diane Gosden, anak itu sebenarnya ada motivasi yang dia lakukan gitu ya. Motivasi ketika orang disiplin itu motivasinya apa? Yang pertama karena menghindari hukuman. Misalkan nih anak-anak, saya mau nggak mau terlambat takut dilumpatkan tuh misalkan tuh kesiswaan. Kemudian saya mah seneng nih belajar ekonomi atau belajar fisika, biologi, matematika karena kalau bu itu mah ngajarnya kalau saya jawab dapat hadiah gitu, motivasi atau imbalan, penghargaan atau pujian. Dia seneng nih kalau jawab dikasih hebat dan lain sebagainya gitu ya. Ataukah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Jadi bisa jadi motivasinya karena menghindari hukuman, bisa jadi karena mengharapkan penghargaan, bisa juga karena
nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Oh saya itu mau jadi orang baik, oh baik itu bagus, oh disiplin itu bagus gitu ya. Kemudian motivasi perilaku yang tadi ya, motivasi jadi yang sebaiknya seorang guru itu mampu membuat anak itu termotivasi melakukan tindakan itu karena nilai-nilai yang memang mereka yakini gitu, bukan berdasarkan apa tadi karena pengen dapat penghargaan, karena takut hukuman, tapi mereka meyakini nilai-nilai yang mereka anggap baik. Oh kalau buang sampah pada tempatnya itu baik, oh rapi itu baik, oh tertib di kelas tidak berisik itu baik, oh menghormati guru itu baik, oh senyum sama teman itu baik, oh menolong sesama itu baik, oh tidak mencontek itu baik. Itu yang mereka yakini gitu, meyakini diri sendiri, diyakini oleh diri sendiri. Nah ini yang harus kita munculkan gitu, yang harus kita munculkan kepada peserta didik. Kemudian nah ini yang menjadi posisi kontrol guru. Posisi kita nih yang sebagai guru mengontrol perilaku siswa itu ada lima posisi yang biasa kita perankan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya saya pribadi jujur masih menerapkan ini gitu. Ketika anak tidak bawa buku catatan misalkan, saya kasih hukuman. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu begini, kamu itu nggak kasihan apa orang tua kamu begini itu. Sebenarnya kalau menurut teori ini kurang tepat gitu. Jadi membuat anak tuh merasa bersalah. Kemudian kamu gak kasihan sama ibu, kalau kamu terlambat nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Tuh gara-gara kamu nih ibu dimarahin sama kepala sekolah karena kamu terlambat nih, gara-gara kamu nih gak tertib, ibu jadi dipanggil gitu ya. Nilai kamu gak bagus, ibu tidak berhasil mendidik kamu, atau kamu sering bolos, atau kamu tawuran, ibu nih yang dimarahin gitu. Itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Itu pembuat rasa bersalah. Atau sebagai teman, karena kita berposisi sebagai teman. Jadi misalkan ada anak terlambat, oh ya udah deh, nggak apa-apa, tos dulu ya. Saya gini-gini. Gitu. Jadi so akrab lah kita sama murid. Sebenarnya ini kurang tepat juga gitu, karena nanti bisa menimbulkan anak kurang menghormati gitu ya, kurang menghormati. Kemudian sebagai pemantau. Nah kalau sebagai pemantau sudah ada aturan. Kita tuh misalkan udah ada aturan nih di sekolah. Kalau terlambat tuh. Tahu kan ingat peraturannya apa? Kamu tahu nggak kalau terlambat peraturannya apa? Oh seperti di lapangan. Jadi dipantau, tukang nyatet, tukang aduin misalkan. Nih kamu terlambat, diaduin nih ke kesiswaan. Nih kamu terlambat, ini kan konsekuensinya. Jadi mantau, gitu. Mantau karena berdasarkan sudah ada aturan. Dan ini juga kurang tepat kata teorinya, gitu ya. Nah yang terbaik adalah manajer. Jadi manajer itu kita berusaha mengatur, manage kan mengatur, gitu ya. Mengatur, berusaha memahami dulu siswa ini, kamu terlambat karena apa? Sebabnya apa? Kemudian di manajer itu diatur kira-kira solusinya gimana gitu. Dia sendiri yang nyari solusinya gitu ya. Jadi kalau guru itu sebaiknya posisinya manajer gitu ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya, mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer. Jadi bagaimana sih siswa itu, misalnya dia merusak tempat sampah, ini tempat sampah rusak kamu tendang, kira-kira solusinya apa? Misalkan kita tanya langsung ke anak, yaudah bu nanti saya ganti, misalkan, ya kan kita jarang-jarang nemuin anak kita kayak gitu. Ini kaca pecah, solusinya gimana? Yaudah bu nanti misalkan, jadi solusinya dari anak sendiri. Tapi kan kita memang ini PR berat sih kalau kita mau menerapkan teori-teori ini, memang sangat PR berat buat kita gitu. Tapi minimal seperti yang saya sampaikan tadi, kita tahu lah teorinya dan kita berusaha untuk mempraktekannya. Kemudian, nah ini untuk membuat untuk membuat disiplin positif tadi kan, bagaimana kita memunculkan kesadaran pada diri anak tentang nilai-nilai yang penting bagi mereka. Misalkan bagi mereka tertib itu penting, jujur itu penting, datang tepat waktu itu penting, itu yang kita munculkan gitu. Kalau dulu saya mikirnya bikin kesepakatan kelas, ternyata lebih jauh dari itu, beda lagi kesepakatan kelas. Jadi mulai dari kesepakatan kelas dulu, peraturan kelas, kesepakatan kelas, baru yang terpenting sebenarnya keyakinan. Jadi kalau kesepakatan dan peraturan itu kan masih eksternal.
dorongan eksternal. Oh saya nggak mau ngelakuin ini karena saya sudah sepakat nih kalau saya terlambat hukumannya saya harus bayar 1.000 misalnya. Kalau saya terlambat hukumannya saya harus nyanyi. Itu kesepakatan yang dibuat bersama. Tapi kalau sudah muncul dari keyakinan, oh saya yakin bahwa datang tepat waktu adalah benar, datang tepat waktu adalah baik gitu. Jadi prosesnya memang kita buat peraturan dulu. Peraturan itu dari anak-anak nih. Misalkan kita mau bikin apa nih, kesepakatan di kelas, kayak peraturan di kelas nggak boleh pegang HP. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita bikin nih. Itu sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah efektif. Jadi anak udah ngerti kalau mau mulai belajar HP-nya udah mulai dikumpulin. Gitu. Karena memang ditandatanganin sama ketua kelas, disaksikan bareng-bareng. Tapi itu saya masih peraturan dan kesepakatan kelas, belum sampai ke keyakinan. Jadi kita bikin kesepakatan sama-sama. HP kalau ketika belajar dikumpulkan. Boleh masuk ke kelas kalau misalkan terlambat setelah apa gitu ya. Kita bikin peraturan-peraturannya, baru nanti kita rumuskan menjadi keyakinan. Gitu sampai anak tuh yakin bahwa tadi misalkan datang tepat waktu adalah baik, menghormati teman adalah baik. Jadi supaya tidak mengejek dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh aksi nyata yang pernah saya bikin. Ini sebenarnya saya buat untuk PMM ya, untuk PMM yang tentang disiplin positif. Saya bikin kesepakatan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang saya upload di PMM. Jadi caranya itu pertama kita merumuskan dulu kesepakatan kelas dalam pembelajaran ekonomi. Jadi peserta didik dan guru mengelola. Tadi kan kita bikin peraturan nih, kita bikin peraturan supaya kelas ini tertib, supaya nyaman. Sok, kamu mau ngasih peraturan apa? Masukkan dari anak. Bu, misalkan nggak boleh datang terlambat, Bu harus bersih kelasnya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini dikumpulin dulu. Kemudian kata-kata yang nggak boleh dirubah jadi kata-kata positif. Ini kan kalau teori-teori orang barat begitu ya, nggak boleh itu tidak kata yang tidak boleh diucapkan gitu. Jadi misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, dirubah jadi kata positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat datang tepat waktu. Jadi kata tidaknya itu dirubah menjadi kata-kata positif gitu. Kemudian langkah awalnya kita diskusi dulu, ini saya diskusi dulu sama peserta didik tentang peraturan-peraturannya. Kemudian ini hasilnya, hasil dari masukan anak-anak, masuk tepat waktu, boleh minum, toleransi keterlambatan sebelum menit dan lain sebagainya. Kemudian bikin pernyataan yang kan ini masih berupa peraturan, kemudian ini sudah menjadi keyakinan. Gitu ya, kata-kata kalau keyakinan itu nilai-nilai yang dianggap penting bagi anak, pentingnya tepat waktu, pentingnya menghargai teman gitu. Kemudian pajang kesepakatannya ini ditandatangani oleh semua kelas kemarin. Terus ada umpan balik juga, masukan dari anak, kemudian perasaan anak dan sebagainya, dan terakhir refleksi gitu. Ternyata pembelajaran itu lebih tertib gitu ketika anak sudah tahu aturannya. Kadang kan kita kesel nih marah-marah, budak teh main HP, guru terus jelasin. Ada tidak kesepakatan di awal anak tidak boleh main HP gitu. Kalau sudah ada kesepakatan di awal, ternyata anak itu sudah ngerti sendiri gitu. Asal kita konsisten menerapkannya gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama mereka sudah paham sendiri. Oh saya ketika mulai belajar HP dikumpulkan gitu. Saya kalau terlambat 10 menit dan sebagainya. Nah itu sudah. Thank you, terima kasih. Boleh bertanya, saya sih berharap ada bertanya 1-2 orang supaya ada diskusi. Kalau semua lebih baik ya. Ya kalau semua lebih baik, tapi minimal ada 2 orang lah yang bertanya. Nah, Pak Dir, Pak Budi, Pak Dir dulu, ladies first. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Erni, luar biasa hebat ya pemaparannya, menampar diri sendiri. Sesungguhnya saya sebagai guru secara pribadi merasa belum sempurna, dan memang ini masukan yang baik yang dipaparkan oleh Bu Erni. Insya Allah ya bisa dilaksanakan. Jadi inspirasi dari Bu Erni. Nah, yang menjadi pertanyaannya dari saya pribadi adalah ketika anak ada yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang disepakati bersama itu, ada juga yang memang tidak. Nah, yang pertama pertanyaannya, bagaimana ketika contoh kecil tadi
anak melakukan kesalahan, misal sampah ditendang sampai rusak, dan kita menegurnya dengan cara, ayo bagaimana ininya, Bu, saya mau bertanggung jawab. Nah, kadang ketika kita menemukan di lapangan Tunjuk-tunjuk. hanya ngomong saja, Betul. ya. Jadi mereka itu hanya di mulut sesaat waktu itu saja, kenyataannya esoknya ya merenang sudah lupa lagi dan tidak melaksanakan tanggung jawab atau janji yang telah dia ucapkan sebelumnya itu. Nah, itu bagaimana caranya kita menindaklanjuti sifat-sifat atau sikap anak tersebut. Jadi lamun cerita sampai menjadi keyakinan gitu kan, yang paling utamanya, karena pada saat ini anak-anak notabene-nya sebagian besar hanya bersifat pada kesepakatan saja, belum ada sampai keyakinan gitu. Mungkin itu saja Bu Erni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Budi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bu Erni. Catatan saya banyak sekali. Cuman yang harus ditanyakan kayaknya tidak ada karena pemaparannya baik sekali. Tapi nggak apa-apa lah, saya paham benar. Tapi saya baru mendengar, mungkin juga mudah-mudahan ini jadi bagian dari kita untuk introspeksi diri kita. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Bu Fadil, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi yang hadir. Ini tadi ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Ya terus terang saya secara individu sudah gitu kan, cuman tidak tersirat. Mungkin masukan buat saya nanti akan dibuatkan seperti itu, kalau tidak perlu pakai pasal-pasal konsideran gitu kan yang melanggar. Mungkin di duduk sambil berdiri ya Pak, berdiri sambil duduk, Sambil berdiri. berdiri setengah kaki atau maksudnya, nah, satu kaki mungkin itu sudah tidak boleh. Tapi saya tadi di sini ada yang dinamakan keyakinan kelas, ya, keyakinan untuk disiplin dan juga apa tadi, dan tidak mengubah menghargai waktu dan menghargai teman kan. Ya. Dan ini memang menjadi permasalahan bagi kita gitu kan. Kadang-kadang anak itu membuli temannya yang memang dari bulian itu mungkin cenderung nanti anak itu tidak mau lagi bertanya karena diketawakan oleh temannya gitu kan. Nah ini juga menjadi PR kita bersama. Yang ingin saya tanyakan, saya yakinkan kepada Ibu, mungkinkah ada keyakinan-keyakinan yang nanti juga istilahnya membuat pendekatan-pendekatan, misalnya pendekatan religius. Contoh Pak Ujang Badu, biasanya dia suka membacakan dulu surat Alam Nasrah tenang. Alam Nasrah lah. Katalah Alam Nasrah, bahkan saya serap, saya juga seperti itu. Atau juga yang lain, mungkin pengalaman Ibu ada yang lebih vulgar dari pemaparan ini untuk kita bersama, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bu Fadil untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya ini bukan berarti saya lebih paham, tapi kita sharing aja. Dan memang apa yang Bu Fadil hadapi ya sama seperti yang saya hadapi gitu. Secara teorinya memang mungkin sedikit tahu gitu, tetapi memang mempraktikannya tidak semudah teori gitu. Dan saya pun paham itu gitu. Maksud saya mengapa juga mungkin ada sharing seperti ini, karena yang penting kita minimal tahu dulu teorinya, kemudian mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Kemudian ketika tadi misalkan menghadapi anak yang oke, udah sepakat nih gitu ya, tapi belum sampai keyakinan, karena itu memang butuh proses yang panjang.